Shalom saudaraku. Ini kita tadi ibadah pertama, kita belajar tentang di manakah hati nurani itu berada. Karena bertahun-tahun hidup kita, saudaraku, kita dengan mudah berkata, ikuti kata hatimu. Tuhan berbicara lewat hati nuranimu. Latih kepekaanmu. Kita sering mendengar itu di dalam ranah agamawi kekristenan. Tetapi kita tidak paham di mana itu hati nurani dan apa itu hati nurani. Saya akan mengulang sedikit dari ibadah 1 sebelum saya melanjutkan pengajaran di ibadah yang kedua ini. Jadi saudara-saudari, manusia hidup dibentuk oleh Allah dengan tanah liat. Itu dihembuskan oleh Allah, nismat hayim. Di dalam kehidupan manusia ada trikotomi yang bisa dikatakan begini. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Amin saudaraku? Amin. Oke. Tubuh itu terbentuk dari pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Bertemu dan melahirkan sigot. Sigot itu berkembang karena ada roh. Roh itu yang akan mendorong sigot untuk bertumbuh kembang. Dan ketika 9 bulan jadilah manusia dan lahir, saudaraku. Tetapi tubuh sudah terbentuk, tapi jiwa dan roh masih kosong. Jiwa ini, saudaraku, manusia berjalan hari-hari hidup, bertambah, sekolah, ketemu teman, dari lingkungan keluarga, dididik ini dan itu, sampai di titik manusia punya kesadaran. Yang tadi saya katakan, kalau di dalam orang Semarang kalau ngomong wis dolor opo durung dolor. Ngerti ya, saudara iki ya? Iki bocah durung dolor. Kayak anak saya yang kecil nih kadang belum dolor, saudaraku. Belum punya kesadaran penuh. Ketemu orang yuk petakilan pelayang-pelayang begitu, enggak ada permisinya. Itu belum dolor. Tetapi dengan dia dididik di sekolah, orang tuanya mulai ngomel, guru sekolah minggunya, kakak-kakak pembinanya, Hansel, enggak boleh, harus begini, harus begitu. Dia membentuk kesadaran. Paham sampai di sini? Anda mengikuti ya? Kesadaran ini akan terus bertambah, bertumbuh dengan asupan-asupan apa yang dimasukkan di dalam jiwa seseorang. Terus sekolah sampai S2, sampai S3, Anda mulai mengerti bagaimana bertutur kata, bagaimana sopan kepada orang, bagaimana ini dari itu. Mulai dimasukkan semua kebenaran-kebenaran firman. Makanya gak heran kalau ada orang tua yang memaksa menjejalkan anaknya belajar, hafalin ayat dan sebagainya ini. Masukin semua di sini supaya jiwanya dipenuhi. Apa yang dimasukkan di dalam jiwa seseorang, baik internet, TikTok, Instagram, semua itu mewarnai jiwa seseorang. Diwarnai itu. Kalau yang dimasukkan kebenaran-kebenaran bagus, build person, dia membangun orang itu. Jiwa terus akan mulai punya pattern, punya warna jiwa. Kalau yang sering saya katakan selera jiwa. Kalau yang diwarnai, yang dimasukkan adalah dunia, nanti orang mulai punya, oh kalau mobil aku harus punya standarnya minimum mobil ini. Baju minimum ini mulai punya standar. Itu selera jiwa. Dan selera jiwa ini, saudaraku, yang membentuk atau yang mengisi nesyamah seseorang, roh seseorang. Oke, sampai di sini ada mengikuti saya? Yang sudah 2 kali pasti oh ya mudeng paham nanti sudah ya. Jadi
Nesyamah ini akan terbentuk dari jiwa ini dijejali apa. Dan roh ini lama-kelamaan akan punya standar dan punya kualitas sendiri. Kualitas setiap orang berbeda. Maka dari itu saudaraku, nesyamah ini sangat mempengaruhi hati nurani. Loh, kenapa pastor? Karena nesyamah itu adalah tempat bersemayamnya hati nurani. Roh itu tempat atau kediaman hati nurani itu berada. Jadi di kedalaman roh seseorang, paling terdalam ada hati nurani seseorang. Artinya begini, quality dari roh seseorang itu akan nampak dari hati nurani seseorang. Dan hati nurani seseorang itu akan terkristal di kelakuan. Jadi saudaraku, kelakuan seseorang itu menggambarkan apa yang dimasukkan di dalam jiwanya. Kelakuan seseorang akan nampak kualitas dari rohnya. Dan kelakuan seseorang akan menggambarkan bagaimana kondisi hati nurani seseorang. Oke, sampai di sini Anda mengikuti? Amin? Oke. Tetapi saudaraku, sebelum seseorang ini bisa dibilang gini lah, sekolah, kuliah, ketemu keluarga dan semuanya, semua bapak mama didik, ya oma opa didik seseorang. Tapi ada satu titik seseorang punya pertimbangan pribadi. Pertimbangan pribadi seseorang ini yang akan nanti mengunci seseorang dengan selera jiwanya. Dan pertimbangan seseorang ini yang akan menghasilkan kualitas dari nesyamah seseorang. Goal dari ini semua saudaraku, dari kelakuan ini semua yang terkristal, tujuannya satu. Adakah kelakuanmu kembalinya seperti Allah itu sendiri atau tidak? Maka dari itu saya selalu ngomong begini, orang yang tadi saya ngomong, orang yang mengasup hidupnya dengan hal-hal yang dengan kebenaran, suara kebenaran, itu akan terlihat bagaimana kelakuan hidupnya. Maka dari itu saya selalu ngomong, saya jujur saya ngomong saudaraku, jangan lihat orang atau kegagalan orang lain atau keberhasilan orang lain, tapi selalulah lihat dirimu sudah sampai di level mana kamu berjuang. Kenapa? Karena kalau engkau lihat begini, contoh saya nih sudah mengajarkan begini, saya belajar, saya mengerti begini-begini, saya ajarkan ke kalian, saya pun juga berjuang. Ngerti nggak saudaraku? Jangan nanti Anda lihat saya dan Anda lihat kegagalan saya. Anda bisa berkata begini, percuma jadi wong Kristen, wih pendetone khotbah wih ra iso nglakoni. Banyak orang ngomong begitu, ngapain lu gereja? Pendetone sing ngajari ra iso. Tapi saya cuma mau bicara saudaraku, bahwa engkau dan saya harus fokus kepada. Kenapa? Karena kalau orang yang diasupi SK terus ya, tanggung jawab hidup, tanggung semuanya, pasti saudaraku jiwanya berkualitas, rohnya berkualitas, nuraninya berkualitas. Dia tidak berani berbuat dosa, meskipun masih bisa berbuat dosa. Tapi dia akan mempertimbangkan hari-hari hidupnya untuk tidak berbuat dosa. Dari kelakuan hidupnya akan kelihatan. Jadi ini ibadah pertama tadi. Anda sampai di sini paham saudaraku? Kita akan melanjutkan saudaraku. Di dalam Amsal 20 ayat 27 firman Tuhan mengatakan bahwa roh manusia, nesyamah itu adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kata menyelidiki di sini ini kalau diartikan itu melihat dengan teliti untuk menentukan sesuatu. Arti kata menyelidiki itu
melihat dengan teliti untuk menentukan sesuatu. Dengar baik-baik loh ya, jelas dulu ya. Lubuk hati di sini artinya ruangan yang paling dalam, terdalam. Jadi kalimat seluruh lubuk hatinya, kalau boleh saya Indonesiakan dengan rangkuman dari bahasa Inggris, artinya begini: menunjuk ruangan yang paling terdalam di dalam hati manusia. Jadi boleh dikatakan begini, Amsal 20 ayat 27 menganggap begini, bahwa roh manusia itu bisa menjadi matanya Tuhan. Nesyamah seseorang itu bisa jadi mata Tuhan untuk menyelidiki keberadaan hidup seseorang. Amin, saudaraku. Roh manusia itu bisa jadi matanya Tuhan untuk menyelidiki keberadaan hidup seseorang. Bahkan sampai hal yang terdalam dalam hati seseorang, yang tersembunyi dalam diri seseorang, itu tergambarkan semua. Di dalam Amsal 20 ayat 27, saudaraku, kata roh manusia ini adalah nesyamah. Jadi nesyamah manusia, roh manusia ini, itu sendiri yang akan menyelidiki keadaan dirinya manusia itu sendiri. Saya ulang sekali lagi, nesyamah ini di dalamnya itu ada mata Tuhan yang menyelidiki keberadaan diri kita sendiri, keberadaan diri manusia itu. Kalau kalian ingat, saya ajarkan di dalam Roma 8, pernyataan Paulus dalam Roma 8 berkata begini. Paulus menunjukkan bahwa hasil kehidupan dari orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus menghasilkan roh yang menolong hidup orang percaya di dalam penurutan akan kehendak Allah. Ingat nggak yang waktu saya ajarkan waktu itu? Ini garis finishnya. Orang menerima penebusan, langsung dapat Roh Kudus. Amin. Dapat Roh Kudus. Itu fasilitas Tuhan. Tambah lagi Injil, atau firman Tuhan. Ditambah lagi rema Tuhan. Rema ini perjalanan hari-hari hidup seseorang. Tetapi saudaraku, ini semua tidak bisa on kalau ini tidak di-on-kan dulu. Ini harus on dulu. Karena ini sifatnya seperti sinyal HP WiFi. Udah ada. Kamu gak mau onin, klek, gak jalan dong, gak masuk di HP-mu. Lah manusia sama. Ini nih, kematian Tuhan itu untuk everyone. Tidak hanya untuk orang Kristen. For everyone. Tetapi orang Kristen, orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, dapat fasilitas khusus nih. Tapi harus di-on-kan ini. Kalau nggak onin ini nggak jalan. Rema Tuhan itu pengalaman hari-hari hidup. Kau ketemu masalah, ketemu ini, ketemu itu, ketemu orang yang nyakitin Anda. Rema Tuhan. Semua on jalan kalau kau on-kan Roh Kudus. Oke, sampai di sini mengikuti ya. Ketika di-on-kan, Injil masuk, Roh Kudus terus menaungi kalian, rema jalan, semua pengalaman hidup. Tolong Tuhan, Roh Kudus tolong aku. Terus, wah kerja nih. Ingat, jangan takut. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Yes, terus dikeliling. Ya kan? Tetap semangat. Loh, tapi aku harus mengampuni. Firman Tuhan berkata 70 kali 7 kau harus mengampuni. Oh yes, Injil, rema Roh Kudus, Injil, rema Roh Kudus. Tambah satu lagi. Nah, ku beri satu lagi. Oh jangan pakai air besar. Roh Kristus. Tambah bonus.
Kau lihat Yesus, ikuti Yesus. Loh, aku udah punya pegangan nih, udah punya tongkat, udah punya semua, udah punya senjata api, semuanya tinggal jalan. Tapi kau nggak tahu kan jalannya untuk sempurna. Ikuti tambahan ini. Ikuti Roh Kristus. Artinya apa? Spiritnya Yesus. Nih, baru saudaraku, nanti ketika kau berjuang 24 jam 7 hari, kekristenanmu akan melahirkan roh. Loh, ini roh apa? Makanya kalau kalian belajar di dalam Roma 8 ada kalimat hidup di dalam penurutan akan roh. Hidup di dalam roh. Itu bukan Roh Kudus. Itu bukan Roh Kristus. Tetapi itu adalah roh yang dihasilkan dari perjalananmu bersama dengan Roh Kudus dan Roh Kristus dalam hari-hari hidup. Menghasilkan roh. Roh yang berspirit seperti anak tunggalnya, yang di dalam kelemahanmu, roh itu yang akan menopang dan membawa dirimu untuk bisa bersyafaat untuk orang lain. Ini nih paralel saudaraku. Fakta di mana nurani orang percaya di dalam nesyamah, di dalam rohnya, itu dipimpin oleh hasil dari pimpinan Roh Kudus dan Roh Kristus itu. Nanti lama-lama saudaraku akan memiliki kepekaan untuk menyelidiki dirinya sendiri. Roh ini akan menyelidiki nurani seseorang. Kamu tidak benar lakuin itu. Yang sering kalian ini nih, itu roh ini. Nggak benar Stephen, kamu lakuin itu nggak boleh. Aturan kamu nggak boleh begitu. Ini dan itu. Kepekaan nuranimu ini akan terlatih berkualitas kalau ini terus berkembang. Dan kualitas ini akan mengembangkan ini juga. Jadi ini bertalian. Apa yang masuk jiwa ini berkualitas. Hasilmu berkualitas. Keselamatanmu pasti. Kalau dikatakan bahwa nesyamah itu menyelidiki seluruh lubuk hati, artinya begini, roh orang percaya diberi kemampuan untuk mengkoreksi batinnya sendiri. Makanya kadang kita melakukan hal yang bertentangan dengan nuranimu, kau bisa berkata, aku menyesal lakukan itu. Karena ada Roh Kudus yang bekerja, yang menghasilkan roh ini, yang menghajar dirimu sendiri, saudaraku. Nuranimu dibombardir itu dan kau berkata, aduh, aku aturan nggak lakukan itu. Jadi saudaraku, di dalam Amsal tadi 20 ayat 27, itu ayat ini sebenarnya mau berkata begini, bahwa nurani manusia di dalam rohnya atau nesyamahnya itu punya kemampuan untuk mengenali keberadaan dirinya secara tepat dan pasti. Mereka yang punya kemampuan untuk mengkoreksi diri ini adalah mereka yang membuka dirinya hidup di dalam pimpinan roh. Hidup di dalam pimpinan roh membuat seseorang menemukan spirit atau gairah Roh Kudus serta kecerdasan Roh Kudus, sehingga hati nuraninya cerdas, punya sifat Allah. Kalau engkau masukkan suara kebenaran, kau hidupi ini semua saudaraku sesuai peta ini, seharusnya kelakuanmu seperti Allah itu sendiri. Makanya dari itu saudaraku, ngapain sih kau hidup hari ini? Kau harus sempurna. Kenapa harus sempurna? Karena orang yang sudah mengenal suara kebenaran seperti kau duduk hari ini, belajar suara kebenaran bukan hanya untuk bebas dari neraka. No. Kau dan saya tidak usah peduli dengan ini. Kalau engkau melakukan ini, sekarang yang kau kejar bukan aku masuk surga atau masuk neraka, bukan aku dimuliakan sama Tuhan jadi ilah-ilah. Oh no, itu bukan. Sekarang yang kau kejar adalah bagaimana engkau serupa dengan Kristus. Kau menyelesaikan hari-hari hidupmu, kau selesaikan semua hal yang ada di depanmu. Kau jadi orang yang benar-benar menghidupkan Kristus 2000 tahun yang lalu hidup di zaman ini. That's it. Nanti semuanya akan mengikuti engkau. Jadi nesyamah ini seharusnya akan menggocoh hidupmu dan hidupku. Semakin bertumbuh mengenal kebenaran secara memadai sampai di titik nesyamah ini akan mengkoreksi diri kita sendiri. Maka dalam proses untuk melakukan kehendak Allah tersebut, seseorang bisa mendengar suara di dalam dirinya melalui nuraninya. Nah ini mau saya bahas nih.
Kok ono suara ndak boleh ya? Suara itu adalah nurani yang telah menerima bimbingan Roh Kudus untuk mengerti kehendak Allah. Stephen, jangan. Suara itu lama-lama akan semakin akrab, semakin menyatu di dalam diri seseorang, sehingga dapat mengarahkan kehidupannya kepada kehendak Allah yang sempurna. Suara nurani seseorang yang dipenuhi oleh Injil yang benar, kebenaran yang benar, dapat menjadi suara yang seirama dengan Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat digenapi bahwa roh manusia itu memang benar pelita Tuhan. Saudaraku, menjadi pelita itu artinya selain mengkoreksi, pelita itu juga menerangi dan memberi petunjuk. Jika orang percaya terus bertumbuh di dalam kebenaran, semakin hari semakin cerdas. Loh, betul loh, kalau kalian belajar gini terus, makanya di gereja nggak boleh bobok. Amin. Bobok di rumah, apalagi ibadah dua. Pendetanya bobok bi, nggak ada. Anda kalau belajar ya, semakin hari semakin cerdas. Anda semakin mengerti. Oh gini ya. Saya di tempat ini nih sedang mengajak kalian itu jadi dewasa kekristenan. Saya mengajak di tempat ini kalian grow, mature, pengenalan akan Tuhan, bagaimana kudus hidup, bagaimana meletakkan Tuhan pada tempatnya, meletakkan diriku pada tempatnya. Itu baru keselamatanmu bisa berlangsung. Saya ngomong ini karena saya dulu memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan saya sebetulnya. Nurani saya itu saya matikan sebetulnya. Aku tahu aku salah begini sama Tuhan, tapi saya memanfaatkan Tuhan terus. Maka dari itu ketika saya belajar kebenaran ini, terus di dalam kamar doa saya terus berjuang melatih kepekaan saya, saudaraku. Akhirnya benar loh. Di dalam nurani ini sendiri yang akan mengkoreksi saya untuk memberi petunjuk, nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Kalau engkau terus bertumbuh di dalam kebenaran, saudaraku, semakin cerdas, maka nuranimu semakin mudah mendeteksi kalau ada suara yang memang tidak senada dengan kebenaran, atau ada suara yang memang tidak sesuai dengan perasaan Allah. Karena kalau seseorang tidak memahami kebenaran dengan memadai, tidak bertumbuh di dalam kebenaran, maka dia tidak bisa mendengar suara Tuhan, atau tidak punya kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Tetapi dia malah mendengar suara yang lain, tetapi disangkanya suara Tuhan. Banyak loh orang Kristen begini. Ketika engkau memberi untuk Tuhan, bukan hanya bicara soal harta. Ketika engkau memberi dirimu untuk berjuang, itu pun Tuhan menikmati. Kekristenan itu bukan memberi untuk kepentinganmu, tetapi engkau memberi untuk kepentingan Tuhan. Engkau harus digarap, diperalat untuk Tuhan. Kalau lu keluar dari itu, seharusnya suara di dalam nuranimu ini berteriak kalau engkau mengerti kebenaran. Tapi banyak orang Kristen mematikan nuraninya, mematikan suara itu, meredam, dan dia ikut kewajaran dunia. Dalam hal ini, saudaraku, banyak orang Kristen dalam kebodohannya. Di sini nggak ada yang bodoh, di sini pintar-pintar. Menganggap banyak suara yang sebenarnya bukan dari Allah, tapi dianggap suara dari Allah, atau dianggap tidak menyalahi kekudusan Allah. Padahal semua itu suara dari dunia yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Suara yang tidak mengarahkan kepada kebenaran. Untuk hidupmu jadi sempurna di pemandangan Allah. Ke gereja itu dengernya supaya Anda siap jadi orang sempurna di pemandangan Allah. Itu loh sebetulnya, itu aja. Bukan untuk hal-hal dunia, tidak butuh. Butuh. Kalau engkau hidup sempurna di pemandangan Bapa, masa Tuhan tidak pelihara hidupmu? Tuhan pelihara, contoh gini. Nah, kamu tidak punya tempat tinggal di tempat pastor, tapi cuman adanya kipas angin, kasur, sama meja belajar. Ya, makanan tak siapin, sembako masak sendiri, gas kompor ada. Oke, pastor. Nanti ya. Tapi si anak ini, kalau dia, pastor boleh nggak aku beli kulkas kecil? Aku pengen punya minum es apa? Ya tuku dewi. Aku pengen punya TV, ya tuku dewi.
Lah, sekarang begini, hidup manusia itu sebetulnya saudaraku, kebutuhan itu sebenarnya kalau kau mengiring Tuhan, Tuhan cukupkan kok pasti. Kamu merasa tidak cukup karena kita matre, kita serakah, kita mata duitan, hidupmu dan hidupku didrive sama dunia. Punya motor Mio tahun 2005 harga 3 juta, sama punya motor Beat terbaru 2024 19 juta, sampai ke gerejanya sama nggak? Halo? Sama. Lah kenapa kok repot sampai 19 juta? Kok nggak mau beli 3 juta? Hah? Gengsi. Iya nggak? Loh, kan yang mempersulit Anda sendiri. Tuhan itu menyediakan. Makan secukupnya, sama sambal enak nggak? Sambalnya jeruk. Orang ada duit menciabe kerupuk tuh geli diunyet. Wah, haus. Ya kan? Iya nggak? Modalnya lek kecuran jeruk tuh. Tapi kita nggak menikmati. Mintanya stick. Anda tidak bisa. Wah, itu loh saudaraku. Makanya apa yang kau masukkan di dalam jiwamu, itu akan menjadi sesuatu kualitas di dalam rohmu dan nuranimu, dan kelakuanmu akan menunjukkan. Orang yang ikut Tuhan tahu kebenaran. Praktek asal ada makan, pakaian cukup itu seharusnya bukan cuma cukupkan dirimu saudaraku, supaya rohmu itu berkualitas dan tidak dipenuhi dengan lemak-lemak kesenangan dunia. Kalau itu dibungkus dengan lemak-lemak kesenangan dunia, engkau tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa peka. Hari hidupmu terus menggerutu, menghujat Tuhan, kenapa hidupku begini, ini, itu. Dan mati kau mati masuk neraka, karena engkau tidak menyelesaikan tugas Allah dengan maksimal. Siapa yang mau sempurna di pemandangan Allah? Berjuanglah. Berjuanglah. Berjuanglah.